Kenalkan, nama saya Christian Marudut, jurusan S1 Psikologi Universitas Abdurrahman. Video ini adalah UTS saya dalam mata kuliah pendidikan dasar dengan dosen pengampu Pak Rio Nofrianda, MPsy, Psikologi. Baik, mari kita mulai. Pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Apakah teori ini salah satu penerapan dalam pembelajaran? Ya, teori ini merupakan salah satu dari teori metode pembelajaran. Jadi, tahukah kamu apa sih teori pembelajaran humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Dan tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Ya, teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi perilaku kita. Kira-kira kebutuhan seperti apa itu? Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan inilah yang pasti kita penuhi terlebih dahulu, karena jika tidak terpenuhi maka kita tidak bisa memenuhinya. Kebutuhan yang lainnya, setelah itu kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan atas rasa aman yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita hidup pastinya tidak sendirian, kan? Perlunya kehadiran orang lain dalam kehidupan kita itu adalah hal yang wajar. Contohnya hal dalam kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, tentu pastinya kita mengharapkan sesuatu yang lebih, kan? Contohnya dalam mendapatkan reputasi atau nama baik atas apa yang sudah kita kerjakan. Dan yang kebutuhan paling tinggi pada hierarki adalah kebutuhan aktualisasi diri atau menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain hierarki kebutuhan, kecenderungan aktualisasi juga berperan dalam teori humanistik ini. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang kita miliki sehingga mencapai tahap human biolis. Dan kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Dan ternyata lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi aktualisasi kita. Dan dalam bukunya, Roger menyatakan bahwa pengalaman belajar memiliki relevansi atau hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan berikut adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, didik harus dapat memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan berbagai sumber belajar yang mendukung untuknya. Jadi, sudah paham kan tentang materi ini? Untuk mengingatnya lagi, mari kita simpulkan kembali. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan hierarkis atau tingkatan. Maslow mengurutkan tingkatan kebutuhan menjadi 5 tingkatan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, tugas utama guru yaitu bertindak sebagai fasilitator yang mendukung suasana kelas menjadi efektif. Sekian
Sekian video kali ini.